说的有理，我刚步入淬体7层，如果能用，苏师弟， Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Di samping gubuk itu, Sumu dan Yang Kai berjongkok di tanah, di depan mereka ada kolam kecil. Tampaknya setelah kejadian hari itu, kelompok orang-orang Sumu telah sepenuhnya melupakan rasa terima kasih terhadap Yang Kai dan juga menjadi berteman. Mengapa kamu menyelamatkan kami? Sumu bertanya. Kamu memanggilku kakak seperguruan, aku tentu ingin menjadi seperti kakak senior, mungkin karena alasan ini. Sumu menoleh dan menatap Yang Kai dengan dalam, benarkah? Yang Kai tertawa dan berkata, bagaimana menurutmu? Sumu terdiam, setelah waktu yang lama, dia berkata, baiklah, jika kamu menganggap kami sebagai saudara seperguruan muda, kami akan menganggapmu sebagai saudara seperguruan senior. Aku tidak peduli. Yang Kai menjawab. Mereka saling memandang dan tertawa. Sumu mengangguk, lalu mengeluarkan sebotol dari tangannya dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Ini adalah sebotol Xiao Hui Yuan dan ambillah dan minumlah kakak seperguruan. Itu akan menebus vitalitasmu yang hilang. Yang Kai telah mendengar tentang pil Xiao Hui Yuan. Efektivitasnya tidak terlalu tinggi, tetapi agak ringan, karena ditujukan terutama untuk seniman bela diri seperti Yang Kai, yang berada pada tingkat pengerasan tubuh sekitar 7 tingkat. Tidak mau ditolak, Sumu tampaknya melihat melalui pikirannya dan berkata, saya tidak ingin berutang perasaan manusia kepada orang lain. Baiklah, saya akan mengambilnya. Yang Kai mengambilnya. Sumu tersenyum, kakak senior, tunggu aku di sini besok, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Di mana? Yang Kai bertanya. Sumu tersenyum tetapi tidak menjawab. Di hutan angin hitam, lebih dari 10 orang berjalan di paviliun Ling Qiao. Yang Kai tidak menyangka bahwa tempat bagus yang dikatakan Sumu akan dia kunjungi adalah Hei Fenglin. Berjalan di hutan. Apakah ada banyak orang yang masuk dan keluar dari hutan angin hitam? Yang Kai melihat sekeliling dan menemukan bahwa memang begitu. Ada beberapa sosok tidak jauh di depannya. Arah langkahnya sama dengan dirinya dan yang lainnya. Kakak senior, apakah kamu tahu mengapa kita bertemu Cheng Xiaofeng di tepi hutan angin hitam hari itu? Sumu dan Yang Kai maju berdampingan tanpa alasan untuk bertanya. Wajah Yang Kai bergerak, dan dia menebak dalam hatinya, apakah mereka juga ingin datang ke hutan angin hitam? Ya, paviliun Ling Qiao kita tidak terlalu jauh dari menara angin dan hujan serta geng pertempuran darah, dan hutan Heifeng juga berjarak hampir sama dari ketiga keluarga. Pada dasarnya, jika ketiga murid kita ingin masuk ke sini, mereka harus melewati jalan bercabang 4 itu. Apa daya tariknya di sini? Kalau tidak, bagaimana kalian semua bisa lari ke sini? Kakak seperguruan, kamu tidak tahu bahwa ada pasar dagang di hutan Heifeng, yang merupakan tempat di mana semua seni bela diri dari ketiga murid kita dan bahkan seluruh kota Wumei berdagang, pasar dagang angin hitam ini cukup ramai. Kakak seperguruan harus datang untuk melihatnya. Li Yuntian juga berkata, ya kakak seperguruan, kamu sering dapat menemukan beberapa barang bagus di sini. Terakhir kali, Su Shao membeli buah Tianyuan dengan 10 perak. Buah Tianyuan. Ekspresi Yang Kai berubah. Yang Kai dari pasar perdagangan Heifeng belum pernah mendengar tentangnya. Dia telah menjadi anggota paviliun Ling Qiao selama lebih dari 3 tahun dan belum berteman dengan siapapun. Tentu saja, tidak ada yang memberitahunya tentang hal-hal ini. Pasar perdagangan Heifeng agak jauh, sekelompok orang berjalan dan mengobrol. Yang Kai tiba-tiba bertanya, adik seperguruan Su, apakah ada 11 tetua di paviliun Ling Qiao? Dia teringat pada lelaki tua yang dilihatnya di tepi aliran naga yang terperangkap hari itu. Lelaki tua itu penuh dengan misteri. Tetua ke-11. Sumu tercengang, 11 tetua apa yang berasal dari paviliun Ling Qiao? Oh, saya hanya bertanya. Yang Kai tahu siapa dia. Ketika lelaki tua itu mengatakan dia adalah tetua ke-11, dia sedikit curiga. Sekarang tampaknya identitasnya benar-benar palsu. Li Yuntian berkata sambil tersenyum, kakak seperguruan yang berlatih sepanjang hari. Saya khawatir dia tidak tahu banyak tentang paviliun Ling Qiao kita. Hanya ada 5 tetua di paviliun, dan memang tidak ada 11 tetua. Ada seorang tetua di belakang Sumu yang tahu lebih banyak tentang paviliun Ling Qiao daripada orang lain.
Dia berbicara tentang pemimpin paviliun Lingqiao entah bagaimana. Sumu merendahkan suaranya dan berkata, aku mendengar dari hantu tua itu bahwa kepala sekolah kita adalah orang yang sangat baik. Sekarang kekuatan kita telah mencapai puncak alam pengembaraan pikiran. Dia adalah ahli pertama di puncak alam ajaib kita yang berjarak ribuan mil. Yang Kai terkejut. Tingkat kultivasi seni bela diri dimulai dari pendinginan tubuh dan ke atas adalah alam Kaiyuan, alam dinamis Qi, alam pemisahan dan pemisahan, alam Zenyuan dan alam Senyu. Ada 9 tingkat di setiap alam. Semakin tinggi kekuatannya, semakin sulit untuk menerobos. Humen, pemimpin geng perang darah, Xiao Ruohan, pemilik gedung badai, hanya berada di lantai 6 atau 7 tanah suci. Tidak ada yang bisa menandingi pemimpin kita. Sumu berbicara tentang kebanggaan di wajahnya dan murid-muridnya akan merasa terhormat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pemimpin untuk menerobos? Li Yuntian bertanya dengan penuh semangat. Jadi mengapa belum ada terobosan sampai sekarang? Orang-orang tidak mengerti. Selama lebih dari 10 tahun, tidak peduli seberapa sulitnya untuk berlatih, sudah waktunya untuk menerobos. Sumu hanya menggelengkan kepalanya, tidak berani mengatakannya. Susao, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Membangkitkan rasa ingin tahu saudara-saudara dan mengabaikannya. Zhao Hu berteriak, dan sekelompok orang juga dengan antusias meminta Sumu untuk melanjutkan. Baiklah, tetapi kalian semua ingat, ini tidak boleh disebarkan, atau akan ada masalah besar. Sumu mengambil postur penuh dan melihat sekeliling. Kemudian dia merendahkan suaranya dan berkata, sebuah peristiwa besar terjadi di paviliun Lingqiao kita lebih dari 10 tahun yang lalu. Karena hal inilah kerajaan pemimpin menjadi stagnan. Ada apa? Kerumunan itu menelan ludah. Pemimpin kita tidak memiliki istri dan anak sepanjang hidupnya, dan dia hanya menerima 2 orang murid. Penyebab masalahnya terletak pada kedua murid ini. Kedua murid itu, saudara senior Zongda rajin dan saudara junior kedua cerdas. Keduanya luar biasa. Kepala sekolah telah mengajari mereka dengan saksama tanpa ragu. Kedua pria itu juga bersaing untuk mendapatkan kekuatan, dan tidak ada yang lebih rendah dari yang lain. Namun, karena temperamen mereka yang berbeda, metode pengajaran kepala sekolah agak berbeda. Dia memuji saudara senior pertama, tetapi dia bersikap kasar dan keras kepada saudara junior kedua. Praktik ini membuat saudara junior kedua salah memahami maksud guru. Dia berpikir bahwa pemimpin itu bias terhadap saudara junior tertua. Karena kecemburuan, saudara junior kedua dan saudara junior pertama secara bertahap terasing, dan watak mereka menjadi semakin tertekan. Mereka bahkan tidak tahu di mana menemukan keterampilan jahat untuk berlatih pemurnian. Sumu terus berkata, orang-orang mendengarkan. Yang Kai hanya mendengarkan dengan diam dan tidak menyela. Setelah berlatih jurus ini, temperamen adik kedua berubah drastis, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Kakak kedua bukanlah lawan yang sepadan. Adik kedua merasa kuat, dan pemimpin akan lebih menyukainya. Namun, latihan jurus jahatnya akhirnya diketahui oleh pemimpin, yang sangat tertekan dan memutuskan untuk menghapus jurusnya. Namun sebelum pemimpin memulai, adik kedua mendapat kabar terlebih dahulu. Kabar itu membuat adik kedua sepenuhnya ditelan oleh kekuatan roh jahat dan jatuh ke jalan jahat. 10 tahun yang lalu malam itu, paviliun Lingqiao dibanjiri darah. Di tempat kematiannya yang tragis, kakak kedua melarikan diri karena takut akan kejahatannya. Berbicara tentang ini, Sumu berhenti sejenak. Dia berbalik dan melihat semua orang menahan napas dan mendengarkan dengan saksama. Dia melanjutkan, dalam semalam, rambut pemimpin memutih, dan 2 muridnya yang paling sombong meninggal dan dirasuki. Kita dapat membayangkan pukulan hebat yang dialaminya. Sejak saat itu, pemimpin itu hidup menyendiri, dan hanya sedikit orang yang melihatnya. Semua orang mengira bahwa pikirannya telah rusak dan dia telah meninggal. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah beberapa tahun, pemimpin itu akan kembali ke gunung lagi. Kali ini, dia telah menempuh ribuan mil untuk menangkap murid keduanya dan menyegelnya di dalam aliran naga yang terperangkap. Hati Yang Kai tiba-tiba tergerak, dan tiba-tiba teringat kalimat terakhir dari 11 tetua misterius itu. Aku tidak datang untuk melihat bayi, aku datang untuk melihat orang-orang. Siapa yang kamu lihat? Tidak diragukan lagi bahwa dia disegel di bawah aliran naga yang terperangkap. Apakah ini tetua ke-11? Sumu kemudian berkata, tetapi setelah kejadian ini, pemimpin itu tidak dapat menembus keadaan pikiran yang mengembara, dan hanya dapat bertahan pada tahap ini. Setelah mendengarkan cerita itu, semua orang dipenuhi dengan kesedihan.
Mereka merasa kasihan atas pertemuan pemimpin paviliun Ling Qiao dan murid kedua yang jatuh ke jalan iblis. Yang Kai juga dalam keadaan pikiran. Apakah itu tetua ke-11? Jika cerita Sumu benar, orang tua itu kemungkinan besar benar. Tepat pada saat ini, ada suara gaduh di depannya. Yang Kai mendongak dan melihat bahwa ada ruang terbuka yang luas di hutan lebat. Pada saat ini, ada banyak orang di sini, seperti pasar yang besar. 3 sekolah murid berkumpul di dalamnya. Pasar perdagangan Heifeng, dunia baru. Baiklah, kita di sini. Sumu berkata sambil tersenyum, itulah alam. Ada apapun yang kita para pejuang tingkat rendah inginkan di sini. Selain itu, tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Ada ahli di 3 sekolah murid di sini untuk menjaga ketertiban umum. Apakah kamu melihat rumah-rumah kayu kecil itu? Di sanalah para murid paviliun Ling Qiao kita duduk. Adikku ada di sana. Adikmu, Yang Kai meliriknya Sumu. Murid inti, itulah harapan paviliun Ling Qiao di masa depan. Sumu segera memberi peringatan pertama, jangan mencoba untuk mendekati adikku. Yang Kai kehilangan senyumnya. Adikmu sangat hebat. Tentu saja, ada 3 tingkatan Zenyuanjing, dan beberapa generasi muda adalah saingannya. Yang Kai sedikit tergerak. Sebagai seorang murid muda, cukup jarang untuk dapat berkultivasi ke keadaan Zenyuan. Jika keadaan Zenyuan naik lagi, itu adalah keadaan pikiran yang mengembara, yang merupakan keadaan pemimpin saat ini. Adikmu sangat kuat, mengapa kamu harus mengeraskan tubuhmu? Sumu menatap kayu itu dengan ragu. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui adikku terlebih dahulu. Dengan perlindungannya, akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu di pasar angin hitam ini. Dapat dilihat bahwa Sumu takut pada adiknya, atau menghormati dan memujanya. Siapa nama adik Sumu? Yang Kai bertanya kepada Li Yuntian dengan suara rendah. Suyan, namanya bagus, tetapi aku tidak tahu orang seperti apa dia. Tidak lama kemudian, mereka tiba di salah satu rumah kayu, dia menarik napas dan menaiki tangga dengan hati-hati. Kemudian dia mengangkat tangan dan mengetuk beberapa kali. Kakak, aku datang untuk menemuimu. Masuk. Sumu melambaikan tangan ke kerumunan dan melangkah masuk. Memasuki rumah, Yang Kai melihat sekeliling dengan tenang dan mendapati bahwa rumah itu bahkan lebih sederhana daripada rumahnya sendiri. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Namun, saat dia memasuki rumah, suara dan hiruk-pikuk di luar tiba-tiba terputus, dan suasana menjadi sangat sunyi. Wanita ini memiliki rambut hitam yang indah disanggul, sepasang mata yang indah, hidung yang halus, 2 bibir ceri kecil, seperti kulit kristal giok salju, pesona yang tak terlukiskan. Saat ini, wanita itu sedang duduk di tanah, menatap Sumu dengan dingin. Tidak perlu dikatakan, ini adalah Suyan. Apakah kamu tahu mengapa aku memukulmu? Suyan bertanya. Sumu menggelengkan kepalanya. Melihat cahaya yang tajam di mata saudara perempuannya, dia mengangguk lagi. Bicaralah. Suara Suyan sangat lembut. Karena aku dipukuli. Menghadapi pertanyaan adiknya, Sumu tidak berani menjawab. Sambil menjawab, dia diam-diam menatap Suyan. Wajah yang terakhir dingin, mengapa bisa dipukuli? Keterampilan tidak sebaik orang lain. Mengapa kamu lebih rendah dari yang lain? Suyan bertanya. Sumu menjawab dengan nada datar, tidak berlatih dengan baik. Suyan mengangguk sedikit, masih memiliki sedikit pengetahuan diri. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan di masa depan? Ingatlah kamu hari ini, jika kamu berani bermain di masa depan, kamu tidak akan dipukul oleh orang lain, aku akan melakukannya sendiri. Begitu wajah Sumu berubah, dia berulang kali berjanji bahwa dia akan bekerja keras dan memenuhi harapan adiknya. Setelah mengajar Sumu, Suyan mengangkat kepalanya untuk melihat orang-orang di belakangnya. Matanya menatap tubuh Yang Kai. Sedikit kejutan melintas di matanya, dan dia berkata, apakah kamu yang mengalahkan Cheng Xiaofeng? Yang Kai menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, iya. Lebih menjanjikan daripada Sumu. Aku kasih nasihat. Silakan saja kakak perempuan. Yang Kai tampak datar. Jauhi Sumu dan tetaplah bersamanya, dan prestasimu akan berakhir. Mendengar ini, wajah Sumu langsung menjadi masam, tetapi dia tidak berani bersuara. Keluarlah, aku akan berlatih. Suyan berkata dan kemudian menutup matanya. Sekelompok orang keluar dengan ringan dan menutup pintu. Aku akan melihat apa yang terjadi dengan pil yang disempurnakan beberapa hari yang lalu. Li Yuntian mengucapkan sepatah kata dan pergi. Aku juga akan pergi. Beberapa orang mengikuti dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, semua orang bubar, dan masing-masing memiliki urusannya sendiri.
Hanya Sumu dan Yang Kai yang tersisa. Yang Kai melihat bahwa Sumu tampaknya memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan dia berkata sambil tersenyum, adik seperguruan, pergilah sendiri. Aku akan berbalik di sini. Sumu menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, jika kau ingin memberitahuku sesuatu, aku akan membantumu memeriksanya. Meskipun sebagian besar orang di sini cukup baik, masih ada beberapa orang yang sangat berbahaya. Setelah berpisah dari Sumu, Yang Kai berjalan-jalan di pasar perdagangan angin hitam sesuka hati. Yang Kai telah memperhatikan properti yang sebenarnya, sebelum memasuki pasar perdagangan Heifeng, segel sumber yang di dadanya bereaksi. Reaksi yang kacau menunjukkan bahwa ada banyak harta atribut yang di sini. Tetapi di sepanjang jalan, Yang Kai menemukan bahwa banyak hal yang bermutu rendah. Ki yang terkandung dalam ramuan itu tidak sekuat yang ada di aliran naga yang terperangkap. Dia juga menyukai beberapa hal, tetapi setelah menanyakan harganya, dia hanya bisa menggelengkan kepala, harganya terlalu tinggi untuknya sekarang. Setelah setengah jam, Yang Kai tidak mendapatkan apa-apa, tetapi dia menemukan harga Xiao Hui Yuan dan karena pil Xiao Hui Yuan hanya ditujukan untuk orang-orang bela diri yang berada di tingkat ke-7 hingga ke-9 dari keadaan pendinginan tubuh, satu pil ini hanya bernilai sekitar 50 liang. 500 tael tidak cukup untuk apapun. Ada batu merah api di stand di depannya. Yang Kai dapat dengan jelas merasakan ki yang panas di dalamnya, yang jauh lebih kuat daripada luapan di bawah aliran naga yang terperangkap. Pemilik kios itu bersikap dingin, dia hanya menatap Yang Kai dan mengabaikannya. Yang Kai berpura-pura mengambil beberapa barang lain dan bertanya tentang harganya. Pemilik kios itu enggan mengatakan apapun. Kemudian Yang Kai dengan santai mengambil batu merah menyala dan bertanya, berapa harganya? Pemilik kios itu mencibir, tetapi kali ini dia mengatakan beberapa patah kata lagi, ini adalah barang termahal di kios ini, 3.000 liang. Yang Kai sama sekali tidak tahu. Itu harga yang tidak masuk akal. Ada terlalu banyak perbedaan antara harga yang diminta dan batas bawahnya. Bagaimana kita bisa membicarakannya? Meletakkan barang-barang dan hendak berdiri, bahu Yang Kai ditepuk, menoleh dan melihat seorang wanita menawan tersenyum padanya. Itu benar-benar kamu. Hu Meiur cukup terkejut. Menyadari ketidakpedulian Yang Kai, Hu Meiur menatapnya dan berkata, tidak apa-apa. Datang saja untuk menyapamu. Baiklah, selamat tinggal. Yang Kai menjawab dengan ringan, menoleh dan pergi. Hu Meiur terus mendekat dan maju bersama Yang Kai. Setelah berjalan cukup lama, Yang Kai sedikit tertekan. Dia menemukan bahwa wanita itu tidak hanya genit, tetapi juga berkulit tebal. Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan memperhatikannya. Dia menolak untuk pergi. Apa yang kamu lakukan denganku? Yang Kai berkata, aku tidak mengikutimu. Ini pasar Heifeng. Aku hanya berjalan-jalan. Ada apa? Apakah kamu peduli padaku? Hu Meiur tersenyum. Jangan mengikutiku, atau aku akan bersikap kasar padamu.